Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Halo kawan kawan dimanapun anda berada, kembali lagi berjumpa bersama Mang Aril Magi gitu ya. Semoga kita selalu dalam keadaan baik dan kebaikan selalu menyertai kita semua. Amin ya rabbal alamin. Oke kawan kawan, alhamdulillah kembali lagi Mang berkesempatan untuk berbagi soal disertai pembahasan untuk soal formasi tenaga teknis dan Kemenag tahun 2023 ya. Dan pada kesempatan ini Maki akan berbagi soal FR ya, mengenai FR soal P3K yang berdar di alam jagat raya ini untuk formasi tenaga teknis dan Kemenag tahun 2023 ini. Dan ini soal merupakan soal yang part 1. Pokoknya untuk part 2 nya insya Allah Maki akan selalu berbagi berkabarkan. Don't go anywhere, stay tune here. Pokoknya Maki akan selalu hadir dengan soal-soal terbarunya. Baik, untuk berkata tuh kita langsung aja ke kopi gitu ya. Di sini sudah sajikan semua masalah, namun apapun salahnya minum jauh butuh seru gitu ya. Selalu hadapi masalah dengan senyum manis, baik bus solution. Biar apa? Iya betul, biar sepeda sih gitu kan ya. Soalnya kayak gini kita bareng ya. Saya adalah warga baru di desa Sukaratu. Suatu hari tetangga saya menyalakan lagu daerah dan suaranya terdengar hingga rumah saya. Saya hanya diam karena lagu daerahnya tidak saya mengerti. Terhadap tindakan ini sebaiknya sikap kita apa? A. Sangat setuju, B. Setuju, C. Ragu-ragu, D. Tidak setuju, E. Sangat tidak setuju. Ini ada tetangga menyalakan lagu daerah lagi didengar dan suaranya terdengar hingga rumah saya. Kita itu diam. Nah, ini merupakan suatu hal yang bagus kawan-kawan ya. Kita menghargai adanya perbedaan budaya. Maka hal yang harus kita lakukan adalah sangat setuju. Jadi diam aja, nggak usah protes gitu kan ya. Dan nanti kalau kita sebagai tetangga yang baru, nah posisi kita harusnya jangan keras-keras dia sampai terdengar ke tetangga yang lainnya. Kalau kita yang mendengar ya sangat setuju ini kawan-kawan. Jadi jawaban yang tepat yang A, begitu kan kawan. Arzin, idap-idap, izin mantap. Kalau mantap next ya. Jadi yang ini wrong. Oke, nomor 2. Anda memiliki sebuah tim yang dapat dihandalkan di perusahaan. Tim Anda ini sudah dipercaya menangani banyak proyek-proyek penting. Suatu hari Anda keliru mengambil tindakan yang mengakibatkan gagalnya proyek. Wah, tim Anda tidak mengetahui bahwa kegagalan tersebut diakibatkan oleh tindakan Anda. Sikap Anda adalah bla bla bla. A. Mengambil solusi terbaik tanpa melibatkan tim. B. Mencari solusi bersama tim tanpa memberitahukan tindakan saya yang keliru. C. Mengakui perbuatan saya dan mencari solusi terbaik. D. Bertanggung jawab atas kesalahan saya. Karena kita adalah sebagai ketua timnya ya, ketua tim ya ini. Kemudian kita memiliki tim yang handal. Berarti kita ketua timnya ya. Kemudian Anda mengambil tindakan yang mengakibatkan gagalnya suatu proyek, maka sebaiknya tindakan yang kita lakukan adalah padahal ini kan kegagalan ini dilakukan oleh kita. A. Mengambil solusi terbaik tanpa melibatkan tim, ini kurang baik ya. Harusnya kita care aja gitu, bilang sama rekan-rekan kita bahwa kegagalan ini disebabkan oleh kita. B. Mencari solusi bersama tim tanpa memberitahukan tindakan saya yang keliru. Ini apa ya, tidak mengakui kesalahan. Ini kurang baik juga kawan-kawan ya. Ini mau bagus mencari solusi bersama tim, tapi sayangnya kita tidak memberitahukan bahwa tindakan kegagalan ini disebabkan oleh kita. Ini akan mengakibatkan patah nanti, apalagi kita sebagai pemimpin harus memberi contoh yang baik gitu. C. Mengakui perbuatan saya dan mencari solusi terbaik. Nah, ini bagus kawan-kawan ya. D. Bertanggung jawab atas kesalahan saya. Ini bagus bertanggung jawab, tapi dia hanya bertanggung jawab saja, tidak mencari solusi terbaik. Sementara yang ini mengakui perbuatan saya, berarti ini bertanggung jawab kawan-kawan, dan mencari solusi terbaik. Berarti jawaban yang tepat yang C. Begitu kan kawan? Arzin, idap-idap, izin mantap. Kalau mantap next, number 3. Number 3 ya ini harusnya. Oke, nggak apa-apa lah. Saya ngetik nih kayaknya. Siapa yang ngetik? Mang Aril, berarti salah. Mang Aril gitu ya. Oke, nomor 3. Anda memiliki sebuah tim yang solid di kantor. Bagus berarti. Karena telah berhasil mengerjakan suatu tugas penting di kantor, Anda bersama tim bermaksud merayakan kesuksesan tersebut dengan menonton bioskop bersama. Bagus ini ya, dalam upaya menjalin kesolidan itu ya, memupuk kesolidan ini agar tetap solid. Gitu harus ada acara seperti ini ya. Tim Anda adalah ahli perencanaan, bahkan Anda dan tim sudah merencanakan posisi duduk terbaik saat menonton bioskop nanti. Bagus nih. Akan tetapi sesampai di bioskop, kursi yang Anda inginkan sudah tidak tersedia. Sikap Anda adalah A. Tetap menonton dengan pilihan kursi yang berbeda. B. Menunda acara menonton bersama tersebut dan merencanakannya di suatu hari. C. Pulang dan pergi mencari makan. D. Mencoba negosiasi dengan pemilik kursi. Oke, jadi kita sudah merencanakan akan menonton bioskop bareng, tapi sayangnya ternyata kursinya sudah ada yang pesan. Maka sikap kita sebagai bagaimana? Tetap menonton dengan pilihan kursi yang berbeda. Ini bagus nih, nonton aja kawan-kawan ya.
B. Menunda acara menonton bersama tersebut dan merencanakan di kemudian hari. Ya, ini siapa tahu di kemudian hari lebih sibuk. Ini kurang tepat. C. Pulang dan mencari makan. Nah, ini gitu ya. Oke, ini juga kurang bagus. Mencoba negosiasi di balik kursi, apalagi ini ya. Jadi bagus itu tetap menonton aja kawan-kawan dengan pilihan kursi yang berbeda. Paling mungkin nanti setelah pulang, setelah selesai nonton ada cara makan-makan bersama. Nah itu bisa direncanakan lagi kan, gitu kan ya. Jadi jawaban yang tepat untuk soal nomor 3 ini adalah tetap menonton dengan pilihan kursi yang berbeda. Jadi jawabannya adalah yang A. Begitu kan? Z. Idap, izin mantap. Kalau mantap next number 3. Oh kebalik tuh gitu ya. Ini nomor 4. Sorry, salah yang ngetik. Siapa yang ngetik? Mang Akil. Ya. Anda bekerja di bagian administrasi. Suatu hari seorang pelanggan datang menanyakan berkasnya yang belum diproses. Padahal sebenarnya berkas tersebut belum Anda proses karena berkas-berkas persyaratan belum lengkap. Oh, ternyata belum selesai, belum diproses sama kita karena persyaratannya tidak lengkap. Sikap Anda adalah A. Meminta uang pelicin. Sorry, ini I ya, pelicin. Jadi salah ngetik juga nih. Meminta uang pelicin kepadanya agar segera diproses. Nah, jangan begitu kan kawan ya. Kita sebagai ASN harus melayani sepenuh hati. Tanpa membeda-bedakan, tanpa ada syarat juga, cinta tak bersyarat kan kawan ya. Apalagi ini ada pelicin, nanti kita jadi orang licin. Kalau licin bahaya kawan-kawan ya, nanti terpeleset gitu ya. B. Memintanya membaca persyaratan dengan teliti. Ini kurang bagus juga. C. Memintanya melengkapi berkas persyaratan. D. Meminta rekan yang lain untuk menyalayannya. Ini juga apalagi. Nah, yang paling tepat itu adalah meminta melengkapi berkas persyaratan. Jadi kita suruh aja pelanggan kita atau diminta gitu ya, dijelasin aja bahwa persyaratan kenapa kita belum memprosesnya karena ternyata berkas-berkas yang persyaratannya belum dilengkapi, maka harus dilengkapi sesuai prosedur gitu kawan-kawan. Jelasin dan kita anjurkan kepada pelanggannya untuk segera melengkapi berkasnya. Jadi jawaban yang benar itu yang C begitu kawan-kawan ya. Memintanya melengkapi berkas persyaratan. Adusin. Idap, mantap. Kalau mantap next number 5. Ini wrong juga nih. Sorry nih. 5 berarti ya. Anda adalah seorang pimpinan pada sebuah perusahaan yang sedang berkembang. Setiap akhir bulan selalu banyak pekerjaan yang harus diselesaikan sebab deadline yang tidak dapat diundur ke bulan berikutnya. Anda mengambil kebijakan untuk tidak mengizinkan karyawan mengambil cuti di akhir bulan. A. Sangat setuju. B. Setuju. C. Ragu-ragu. D. Tidak setuju. E. Sangat tidak setuju. Sebagai pimpinan, kalau ada pekerjaan yang harus nih pekerjaannya harus nih ya, berarti wajib kalau harus ya, harus wajib diselesaikan setiap akhir bulan nih. Jadi tidak bisa diundur ke bulan berikutnya. Maka kita dibolehkan mengambil kebijakan untuk tidak mengizinkan karyawan mengambil cuti. Ini berarti tindakan yang tepat kawan-kawan ya, sangat positif berarti. Berarti bagus ya, kalau sangat positif maka tindakan kita harus sangat setuju. Berarti ini wrong. Jadi jawabannya berarti yang A. Begitu kawan. Z. Idap, mantap. Kalau mantap next number 6. Sorry ini nomor 6. Saya adalah seorang ketua RT pada desa Sukaribut. Gitu ya. Ini ucapan adalah doa. Jangan memberi nama kayak gini ya. Amanah ini sudah saya emban sekitar 2 tahun. Saya merasa beban saya sebagai ketua RT tidaklah semudah dan membutuhkan pengorbanan waktu dan tenaga yang cukup banyak. Sedangkan saya masih harus menyelesaikan masa jabatan 2 tahun lagi. Tindakan yang sebaiknya saya lakukan adalah bla bla bla. A. Berdoa agar tidak bisa bersabar untuk bisa bertahan 2 tahun lagi gitu ya. Jadi ceritanya gini, kita sebagai ketua RT baru 2 tahun nih. Kita ada tugas berat gitu, merasa terbebani dengan ini. Sementara masa kerja kita adalah 2 tahun lagi. Kalau berdoa saja agar bisa bersabar untuk bisa bertahan ini bagus sebetulnya ya. Tapi berdoa harus disertai usaha kawan-kawan ya, karena seperti Mangaki katakan doa itu harus dibarengi dengan usaha. Doa ya. Kan judul lagu juga perjuangan dan doa gitu kan ya. Jadi wrong. Menyelesaikan tugas 2 tahun lagi dengan lebih semangat. Nah, ini bagus. Mengundurkan diri dari pekerjaan saya daripada saya menjadi stres katanya dan tidak maksimal dalam bekerja. Ini juga wrong. Nggak harus mengundurkan diri kawan-kawan, lanjutin aja. Menyerahkan pekerjaan saya kepada orang lain, ini juga wrong. Jadi jawaban itu adalah menyelesaikan 2 tahun lagi dengan lebih semangat, kita kerjakan aja. Itu sudah jadi tanggung jawab kita kawan-kawan ya, amanah. Jadi pantang menyerah gitu kawan-kawan, sikap kita dalam hal ini harus menyelesaikan tanggung jawab kita kawan-kawan. Itu tugas kita harus diselesaikan 2 tahun lagi dengan lebih semangat. Disertai dengan doa tadi kalau bagus ya. Begitu kawan-kawan. Azid. Idap, mantap. Kalau mantap next. Ini nomor 7 berarti ya.
Anda adalah seorang pekerja pada sebuah perusahaan yang berkembang. Di sana Anda memiliki seorang rekan kerja yang hanya berasal dari kampung yang sama. Hal tersebut dikarenakan agar Anda menjalin hubungan baik di kantor. A sangat setuju, B setuju, C ragu-ragu, D setuju, E sangat tidak setuju. Kawan-kawan, sebagai pekerja, apalagi sebagai ASN, kita itu tugasnya, fungsi ASN itu adalah sebagai perekat pemersatu, kawan-kawan ya, perekat dan pemersatu. Karena fungsi kita sebagai perekat dan pemersatu, maka tentu kita tidak boleh hanya berteman dengan satu wilayah saja. Dari berbagai wilayah juga kita harus bisa beradaptasi di sana, terus harus bisa menjalin kerjasama. Maka berarti dalam hal ini kita tidak bisa menjalin kerjasama kalau hanya mengandalkan rekan kerja yang dari satu kampung saja. Ini tindakan yang negatif, berarti ini sangat setuju, ini wrong, setuju wrong, ragu-ragu wrong, tidak setuju wrong, sangat tidak setuju, harus sangat. Jadi kalau kita hanya menjalin hubungan dengan teman dalam satu kampung saja, itu tidak baik, kawan-kawan ya. Berarti kita tidak bisa beradaptasi dan tidak menjalin kerjasama itu. Jadi jawabannya yang tepat untuk soal ini yang begitu, kawan-kawan. Azin, tidak mantap. Kalau mantap, next. Ini tadi nomor 7 ya. Berarti ini nomor 8. Oke, next nomor 8. Anda adalah seorang ketua RT di desa Sukasenang. Salah satu warga Anda menikah dengan seorang WNA. Bagus berarti ya. Setiap hari istrinya memiliki kebiasaan berjemur di halaman rumahnya. Karena warga negara asing, berarti kebiasaannya berjemur di pantai, dia berjemur di halaman rumah. Hal tersebut mengakibatkan tetangga sekitar tidak nyaman dan meminta Anda untuk menindaknya. Jadi ada warga kita yang tidak nyaman karena mungkin terpesona gitu ya, dengan ini kegiatan menjemur ya. Apalagi kalau berjemurnya ini misalkan pakai pakaian yang sangat memberikan bukan motivasi gitu ya. Oke, akan sedikit mengganggu lah pemandangan itu. Anda memberikan pemahaman kepada suaminya dan akhirnya WNA tersebut tidak lagi berjemur di halaman rumahnya. Bagus, buat ketua RT ya, kita jelasin bahwa ternyata itu ada perbedaan budaya ya. Akan tetapi tetangga sekitar masih saja tidak nyaman dengan keberadaan WNA tersebut. Sikap Anda sebagai ketua RT adalah bla bla bla. A. Memberikan pemahaman kepada warga sekitar akan perbedaan budaya. B. Memberikan pemahaman kepada WNA akan perbedaan budaya di dasarnya. C. Memberikan pemahaman kepada warga sekitar melalui kegiatan arisan. D. Meminta WNA tersebut untuk pindah ke desa lain. Gitu ya. Jadi kalau seperti ini kasusnya, kawan-kawan, kita sebagai ketua RT terus sudah mengingatkan, kita sudah menindaklanjutinya, yaitu dengan mengingatkannya agar tidak berjemur lagi karena adanya perbedaan pemahaman kepada WNA tersebut ya. Dan ternyata WNA tersebut sudah nurut nih, sudah mau tidak berjemur lagi. Tapi kemudian tetangga kita masih tidak nyaman. Berarti ini masalahnya ada pada tetangga kita. Maka tugas kita itu ya memberikan pemahamannya bukan pada WNA lagi, tapi pada tetangga kita. Yang ini memberikan pemahaman kepada warga sekitar akan perbedaan budaya. Berarti pada warga ini bagusnya ya. Jadi jelasin bahwa ada perbedaan budaya, kemudian juga ini sudah diingatkan seperti itu, dan WNA-nya tidak berjemur lagi, berarti jelasin aja. Yang B, memberikan pemahaman kepada WNA akan perbedaan budaya, ini juga sudah kan dilakukan. Kalau belum dilakukan baru ke sini dulu, baru nanti ke warga gitu ya. Tapi kalau ini mah sudah ke WNA sudah nurut, warganya tetap masih tidak nyaman, berarti masalah ada pada warga. Kita berikan pemahamannya kepada warga, bukan pada WNA. C. Memberikan pemahaman kepada warga sekitar melalui kegiatan arisan, juga ini kurang tepat ya. Kena arisan gitu ya. Di sini gudangnya gibah gitu kan ya. Meminta WNA, sorry ya. Meminta WNA tersebut tidak selalu ya, tidak selalu maksudnya, tidak selalu arisan itu ada gibahnya gitu. Sorry kawan-kawan ya. Just kidding. Meminta WNA tersebut untuk pindah ke desa lain. Apalagi ini tidak baik kawan-kawan ya, kalau untuk meminta pindah ke desa lain. Yang ini melalui kegiatan arisan juga bagus sebetulnya kawan-kawan. Kita bisa memberikan pemahaman kepada warga melalui kegiatan-kegiatan yang memang sudah menjadi budaya di daerah kita. Tapi yang paling tepat itu adalah memberikan pemahaman kepada warga sekitar akan perbedaan budaya dengan cara apapun itu ya. Kalau ini luas berarti, kalau ini hanya terbatas pada arisan saja gitu. Tidak semua arisan itu negatif ya kawan-kawan gitu ya. Sorry. Jadi jawaban yang berat soal ini adalah yang A. Begitu kawan, azin. Idap, mantap. Kalau mantap, next. Sudah selesai ya.
Oke kawan-kawan, barangkali 8 soal dulu yang bisa Mang Aki berikan dalam kesempatan ini. Mudah-mudahan bisa sedikit menambah wawasan tambahan pengetahuan untuk kawan-kawan dalam menghadapi seleksi ASN P3K yang sudah dilangsungkan beberapa hari yang lalu, tanggal 17 ya kalau sekarang ya kawan-kawan. 17, sekarang udah tanggal 22, berarti sudah 5 hari. Dan Mang Aki insya Allah akan selalu update setiap harinya, termasuk nanti siang juga mungkin atau sore ya, kalau tidak memungkinkan. Kalau memungkinkan Mang Aki akan berbagi lagi soal FR yang beredar di alam jagat raya. Pokoknya kawan-kawan don't go anywhere, stay tune here. Dan untuk kawan-kawan yang dibuatkan soal-soal kompetensi teknisnya jabatan fungsional apapun itu, baik itu perencana ahli, kemudian penyuluh KB, perindustrian, dan pengawas koperasi dan lain sebagainya, silakan kawan-kawan tinggalkan pesannya di kolom komentar Mas ya. Nanti kalau ada mungkin kan Maki akan dibuatkan satu persatu. Oke kawan-kawan, di samping kita memaksimalkan usaha, kita juga jangan lupa untuk memaksimalkan doa, karena apalagi usaha tanpa doa itu sama dengan sombong, apalagi berdoa tanpa usaha itu sama aja bohong. Karena antara usaha dan doa itu harus seimbangkan. Judul lagu juga perjuangan dan doa. Oke, thank you for watching. See you next video. Saling berkat.